akan memberikan kesempatan untuk keempat narasumber kita yang saya kira ini sesuai dengan ekspektasi tadi untuk mendengarkan bagaimana misalnya pengalaman atau inspirasi dari pemerintah dalam hal ini ESDM misalnya berkaitan dengan bagaimana membangun kemitraan, bagaimana mengkoordinasikan begitu Pak ya tentang bagaimana agenda-agenda di pemerintah pusat begitu untuk sampai ke daerah supaya bisa ada integrasi begitu ya untuk energi terbarukan ini ya. Kita berikan kesempatan masing-masing 8 sampai 10 menit ya Bapak Ibu, nanti bisa diskusi untuk penekanan-penekanan tertentu yang kita anggap penting. Begitu barangkali ya. Pak Praptono silakan. Ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Moderator, mohon izin Bapak yang terhormat Bapak para narasumber, Bapak mohon izin Bu Direktur, Bapak Ibu dari perwakilan dari badan usaha dan akademisi dan para stakeholder yang hadir dalam pertemuan di GI kali pagi ini. Mewakili Ibu Direktur, kami menyampaikan terkait kebijakan nasional dan mekanisme dukungan pemerintah pusat terhadap transisi energi di kawasan Sulawesi pada khususnya. Yang pertama kita mulai bahwa kebijakan swasembada energi ini ada transisi energi adalah awal dari merupakan salah satu visi yang disampaikan oleh Presiden kita, salah satu poin dari Astacita bahwa kemandirian bangsa itu ditentukan oleh swasembada pangan dan energi. Nah ini energi ini menjadi salah satu poin yang harus digarisbawahi di sini, di mana kita yang memiliki potensi energi yang khususnya energi baru dan terbarukan ini sangat besar, jadi sangat layak untuk berswasembada energi nantinya. Dan mungkin bisa di slide pertama. Nah untuk itu sudah dibentuk juga satgasnya, jadi satgasnya untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional diketuai oleh Bapak Menteri, dan ini juga inline dengan perjanjian internasional bahwa kita juga harus meratifikasi Paris Agreement dan NDC. Kita bertanggung jawab terhadap penahan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius dan menuju net zero emission di tahun 2060 nantinya atau lebih cepat. Nah untuk itu kita lanjut mungkin. Dari situ kita khususnya untuk energi terbarukan ini kita sudah mempunyai tools ya, alat-alat yang kita gunakan yang adalah regulasi, di mana di Kementerian SDM ini khususnya adalah pembuat regulasi. Ini untuk energi sudah ada paketnya dari Undang-Undang Energi, kemudian sampai dengan peraturan sampai yang detail di peraturan Menteri SDM, ini semua sudah lengkap, mungkin bisa dibaca. Dan yang sedang disusun ini adalah undang-undang rancangan energi baru terbarukan dari sampai dengan rancangan peraturan ESDM. Ini rangkaian-rangkaian yang peraturan yang sedang disusun, dan forum seperti ini kami harapkan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua hal-hal yang mungkin perlu dimasukkan di dalam regulasi yang sedang disusun ini, atau bahkan mungkin masih belum ada di dalam list yang sudah ada ini, atau mungkin masuk di dalam list yang ada ini itemnya, atau bahkan bisa jadi masih belum ada. Nah ini gunanya forum-forum seperti ini yang kami harapkan masukan Bapak Ibu semua. Lanjut. Nah ini adalah potensi energi baru terbarukan seluruh Indonesia. Dan ini alat yang sudah kita punya ya, kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala karunia potensi energi itu baru dan terbarukan yang sangat berlimpah, di mana untuk totalnya 3.600 gigawatt ya, tapi yang termanfaatkan baru sedikit. Sementara untuk Sulawesi sendiri sudah ada
potensi 257 gigawatt. Nah ini untuk Sulawesi sendirian ya. Di mana untuk bauran energi ini masih sedikit dan tadi untuk Sulawesi Selatan masih 2,14 ya, di mana persen, di mana masih cukup bawah di nasional sekitar 15%. Dan ini tantangan kita untuk memajukan. Di mana untuk potensi Sulawesi Selatan sendiri mungkin lanjut kita zoom langsung ke Sulawesi Selatan. Ini ada potensi-potensinya cukup besar dari potensi surya, hidro, angin maupun bioenergi. Dan yang di bawah adalah rencana penambahan kapasitas baik di Sulawesi secara umum dan juga Sulawesi Selatan secara khusus ini bersama sesuai dengan RUPTL ini untuk per jenis pembangkit. Jadi kita harapkan ini rencana yang kita jangka pendek ya ini sekitar 10 tahun ke depan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Jadi kita modalnya sudah ada, kemudian arahnya juga kita tentukan target per tahunnya dan kita harapkan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai target. Syukur-syukur bisa melebihinya. Lanjut. Nah, ya mohon maaf. Oh, saya. Ini Pak ya? Iya, mungkin saya ini aja Pak. Mungkin maaf tangan kiri. Nah, oh maaf. Kok semua ini, mohon maaf Pak. Nah ini, mohon maaf ya. Ya. Jadi ini peta jalan ketenaga listrikan di dalam RUKN. Jadi sampai tahun 2060, jadi dalam periode yang lebih jauh lagi, karena tadi periodenya sampai tahun 2035, ini sampai 2060. Apa saja yang akan dikembangkan sumber-sumber energi, masing-masing sumber energi semua ini secara umum se-Indonesia ya, di mana energi surya ini paling besar, tapi di sini kita juga ada energi laut, energi hidro, energi bahkan ada hidrogen dan amonia dan juga battery storage ya 34 gigawatt dan ini sangat menarik karena battery storage ini kita harapkan menjadi penambal atau untuk companion bagi energi yang sifatnya intermitensi seperti surya dan hidro. Oh ya, baik. Oke. Lanjut. Nah ini untuk infrastruktur dan kita butuhkan infrastruktur sampai ke semua untuk bagaimana menghubungkan antar pulau dan ini energi terbarukan di mana kita harapkan yang tadinya di lokasinya jauh dari sumber demand kita harapkan bisa tumbuh dan ini yang di kategorinya di storage maka tadi yang di slide sebelumnya apa saja yang kita butuhkan pemanfaatannya untuk storage. Nah ini adalah potensi untuk penurunan emisi GRK tahunan ini khusus untuk Sulawesi ini juga potensinya cukup besar ada hampir kurang lebih 20 dari 20 PLTU ya ada sekitar 15 juta ton ya sekitar 15 juta ton CO2 yang bisa diturunkan potensinya dari PLTU yang akan turun berakhir masa kontraknya ya. Nah ini adalah kolaborasi yang kita butuhkan dari semua para pihak bahwa kita pemerintah tidak bisa sendiri. Jadi kita harus membutuhkan kolaborasi dengan dari BUMN swasta, media, akademisi dan juga masyarakat dan NGO. Apa saja yang kita butuhkan, masukan bagi pemerintah, apa saja yang kita perlukan dari sisi regulasi, baik sisi komunikasi politik, apapun karena Water and Energy Nexus itu adalah selalu yang mengiringi bersama di dalam transisi energi. Ini adalah tantangan bagi kita bagaimana dalam transisi energi ini, bagaimana semulus mungkin walaupun ada tantangan tapi bagaimana kita menyikapinya dan tujuan kita bisa tercapai bersama.
Demikian mungkin kita bisa dalami dalam forum diskusi nantinya. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Praptono ya. Ya, saya kira di ujung tadi tentang kolaborasi itu menarik ya Bapak Ibu hadirin sekalian dan itu niscaya untuk sejumlah stakeholders ya untuk kontributif.